Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min adzabil jahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa sabaqal mukhlisun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilayna turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang ini di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah di dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, seluruh amal-amal saleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diridhoinya. Dan mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan urusannya dimudahkan di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam perjalanan hidup ini manusia selalu bersaing dengan waktu. Kadang-kalanya waktu yang kita miliki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggunakan hitungan manusia 24 jam. Waktu selalu berputar seperti itu. Sedangkan kita memiliki ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita terbatas. Ketika sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meninggalkan waktu. Sampai kapanpun kita bersaing dengan waktu dan tidak akan pernah menang kita melawan waktu. Nah, karena itu, apapun posisi kita, jabatan kita, siapapun kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa memanfaatkan waktu yang telah disiapkan oleh Allah dengan mengisi ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 53. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa, termasuk kita manusia, akan merasakan mati. Belum mati yang sebenarnya, tapi dalam penantian menuju kehidupan di akhirat.
Dan itu semua tidak bisa kita pungkiri. Wa ilaina turja'un. Sesungguhnya kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka perlu kita bedakan antara ajal dan umur. Ajal itu adalah ketetapan waktu, batas-batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sedangkan umur adalah proses pengisian ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Seberapa banyak manfaat dari umur yang sudah ditetapkan oleh Allah itu, kita mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Dan ini tidak bisa kita tawar-tawar kembali. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat punya batas waktu atau ajal. Apabila telah datang ajal itu kepada umat, kepada hamba-hamba Allah, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundur barang sedetik pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan dalam waktu sedetik pun. Proses pengisian ajal dalam kehidupan kita lalui setiap waktu, setiap saat, sehingga sampailah pada batas ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu maka kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam satu surat, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah tidak bersumpah dengan waktu-waktu yang lain? Misalnya waktu zuhur, waktu tengah malam. Tapi kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Ini bukan menunjukkan manusia yang berusia senja, tapi yang kecil pun, dewasa, orang tua pun juga akan kena dengan waktu ini. Ayat ini turun berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah, di mana mereka di waktu asar ada yang duduk-duduk santai sambil menikmati dan menghitung-hitung perniagaannya antara rugi dan untung. Bahkan ada kebiasaan orang musyrikin Mekah pada saat itu mengatakan bahwa jangan melakukan aktivitas apapun di waktu asar, karena waktu asar ini adalah waktu yang sial dalam kehidupan kita. Berangkat dari kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu, maka Allah turunkan satu surat ini, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian, beriman atau tidak beriman, semuanya akan masuk dalam waktu yang rugi, kecuali 4 kelompok manusia. Siapa di antara 4 kelompok manusia itu? Allah kemudian melanjutkan, illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada ketentuan-ketentuan Allah yang baik dan ketentuan-ketentuan Allah yang jelek. Persoalannya, sudahkah kita mengimani rukun iman yang 6 ini dalam kehidupan?
Bagaimana kita bisa lebih meyakinkan bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta dan mengatur kehidupan manusia? Apa yang menjadi bukti bagi diri kita? Bagaimana kita semakin mantap beriman kepada malaikat jika kita belum membuktikannya? Apa bukti yang nampak dalam kehidupan kita, sementara malaikat tidak bisa kita lihat dalam kehidupan kita? Demikian juga dengan rukun iman yang lain. Untuk memantapkan sebuah keyakinan dan akidah dan tauhid dalam kehidupan kita ini, maka rukun iman itu harus kita buktikan dengan kebenaran iman kita. Saya ambil contoh. Kita beriman kepada para malaikat yang tidak nampak dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa lebih yakin dan lebih percaya kepada malaikat? Karena kita adalah orang yang beriman kepada malaikat. Setiap ada kematian, siapa yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa? Malaikat. Malaikat Azrail yang dikenal sebagai malaikat maut, pencabut nyawa. Ini yang membuktikan bahwa kita lebih yakin nanti keimanan kita kepada para malaikat. Yang kedua, bahwa dalam diri kita ada dua malaikat yang menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, aktivitas siang dan malam yang kita lakukan akan terekam oleh dua malaikat yang menyertai kita, Raqib, Atid. Ketika kita banyak beramal soleh, maka yang bertindak adalah Raqib. Ketika kita berperilaku jelek tidak sesuai dengan syariat, maka yang bertindak adalah Atid. Karena itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu memang betul-betul ada pada diri kita? Maka buka surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar biji dzarrah, sesuatu yang tidak tampak dengan kita kecuali menggunakan alat pembesar dalam kehidupan kita, baru kita kelihatan, akan diperlihatkan oleh Allah, akan ditayangkan oleh Allah, akan diviralkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kebaikan sekecil apapun. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat kejelekan sekecil dzarrah, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat di hadapan kita. Ini yang menunjukkan semakin kuatnya keimanan kita kepada para malaikat. Demikian juga kepada kita, kepada Rasul hari kiamat dan takdir jelek dan buruk. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat. Beramal saleh. Amal saleh itu tidak akan muncul pada seseorang yang tidak beriman. Jika orang yang tidak beriman berperilaku baik kepada orang lain, itu bukan amal saleh, tapi kebajikan yang mereka lakukan. Dan itu hanya berlaku di dunia. Ketika sesuatu amal saleh dilakukan oleh orang yang beriman, ini bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Karena itu manfaatkan waktu dengan beramal saleh, dan jangan kita menunda-nunda setiap amal saleh yang bisa kita lakukan saat ini. Jangan kita tunda nanti sore. Apa yang bisa kita lakukan nanti sore jangan kita tunda pada malam hari. Ketika kita bisa melakukan amal saleh di malam hari, jangan kita tunda besok hari. Karena kita akan bertarung dengan kematian. Kematian selalu menyertai kita, mengintai kita, sementara kita santai-santai aja dengan waktu-waktu yang kita miliki. Ini yang kedua. Yang ketiga, watawasau bil haq. Saling menasihati di dalam hal kebenaran ajaran agama. Kalau itu memang betul-betul ajaran agama dan jelas dalam Al-Quran dan hadisnya, kita tidak ada alasan untuk menolak itu. Kalau tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bukan berarti kita tidak bisa melakukan.
berarti sesuatu yang belum kita lakukan bisa satu saat nanti akan kita lakukan. Jangan ada penolakan di antara hati dan pikiran kita terhadap kebenaran ajaran agama. Ketika ada seseorang memberitahu tentang ajaran agama dan itu benar adanya, maka mau tidak mau kita harus menerima. Kalau kita sudah menerima berarti ada usaha untuk melakukannya. Ketika kita tidak melakukan sementara kita sudah tahu, maka muncullah penyesalan nanti. Supaya tidak menyesal, maka ambillah setiap apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis dalam ajaran agama ini dan lakukan sesuai kemampuan kita. Dalam hal ini tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang menyinggung siapapun. Kalau itu ajaran Allah dan Rasulnya, maka mau tidak mau bagi orang yang beriman harus bisa menerima walaupun belum bisa melakukannya. Yang terakhir, watawasau bis sabr, saling menasihati tentang kesabaran. Tidak seperti ungkapan orang-orang di luar sana bahwa kesabaran itu terbatas. Siapa yang membatasi? Sebenarnya adalah diri kita sendiri yang membatasi. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi balasan bagi orang-orang yang sabar. Allah singgung dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah tanpa batas dan nanti pada hari kiamat tanpa hisab balasan orang-orang yang sabar. Berusaha kita untuk sabar, bukan memaksakan diri kita untuk sabar, tapi kita berusaha untuk selalu sabar dan tidak akan pernah habis sifat sabar itu dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 4 kelompok manusia ini yang tidak pernah merugi di dunia, tidak pernah merugi dalam urusan agama, dan tidak merugi nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingan dalam hidup kita ini sehingga kita mampu memanfaatkan waktu yang terus berjalan. Ajal kita terbatas, dengan waktu itu kita manfaatkan dengan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk jamaah kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.